Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi muhkamil ahkam ay fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah wallahu a'lam ma'naha bihaqiqatihil murad thumma ay bihaqiqatihil ibarah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man farriha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alal niran. Pertama-tama, mari sama-sama kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, malam yang penuh dengan keberkahan, kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan senantiasa nanti di alam akhirat kita bisa berjumpa kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam makrunan dita'zim mari sama-sama kita bacakan dan hadiahkan kepada baginda kita, King of the King, Nabi di atas Nabi, penghulunya para Nabiullah, yaitu Nur Sayyidul Wujud wa Imami kulli mawjud, Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan itba'ut tabi'in, muslimin, muslimat, hingga pada kita semua sebagai umat akhir zaman. Mudah-mudahan senantiasa diberikan syafaatil uzma ila yaumil mahsyar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu, bukan sebuah kebetulan melainkan izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu yang saya hormati dan yang muliakan ketua, Kang ya, Pak Sekretaris, kemudian tokoh masyarakat, sahabat saya, Kang Dian, ada juga Kang Omer, sama-sama orang Sunda gitu kan. Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta seluruh pengurus-pengurus yang ada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terakhir, untuk ibu-ibu apalagi anak gadis tidak akan saya muliakan, tidak akan saya hormati, melainkan yang saya sayangi hadir. Ada anak gadis di sini? Ada? Alhamdulillah. Saya sekian, bukan sering mengisi kajian, tapi sering menyaksikan di pengajian-pengajian di mana-mana pun itu rata-rata nenek-nenek. Kalau bahasa Sundanya yang sudah tua, rekod kan ya? Lupa saya nih. Yang sudah tua, yang sudah mogok, rajin sekali datang ke masjid, datang ke majelis taklim. Di sini alhamdulillah banyak bidadari-bidadari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang duduk di majelis, datang duduk mendengarkan pengajian.
itu salah satu contoh bahwa inilah wanita-wanita hebat yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oleh karena itu, mari sama-sama bil barakah kita semua untuk mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan sholawat ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wafir lana ma madha ya wasi'al karami. Sama-sama ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu ala Nabi Muhammadin. Ibu, Bapak, kenapa saya mengawali ceramah ini dengan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Tujuannya satu, yaitu kita mengharapkan pertolongan dari baginda Nabi Muhammad SAW nanti kelak di yaumil akhir. Kalau kita simak dalam kitab Khazinatul Asrar itu dijelaskan bahwa sholawat ini adalah hurufnya awalan huruf shad. Betul? Huruf shad. Kalau dilihat atau dibaca huruf shad ini di tengahnya itu bolong. Bolong ya. Huruf shad itu kan tengah-tengahnya bolong, Bu ya. Shad. Nah, artinya ketika kita mengucapkan atau membacakan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tastamilu ala jasadi, maka jasad kita ini dilindungi oleh nurnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ini penting, makanya sholawat ini dibaca dalam sholat. Bahkan menjadi rukun, betul Bu, Pak? Jadi rukun. Ketika kita sholat tidak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka sholatnya tidak sah. Apa dek? Tidak sah. Begitupun ada khotib yang tidak membaca sholawat saat khotibnya, maka khotibnya tidak sah. Maka dibuat dalam sholat supaya apa? Supaya umat Nabi Muhammad SAW nanti selamat, mendapatkan rahmat, mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Begitupun nanti ketika kita hendak sakaratul maut, ya,
sakaratul maut, nyawa kita mau dicabut oleh malaikat, di situ malaikat sibuk, begitupun syaitan sibuk, semua sibuk. Bagaimana? Setuju? Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah 12 nama bulan Islam. Itulah 12 nama bulan Islam. Nah itu ada yang hafal nggak, Bu? Oh. Kadang-kadang kita sebagai umat muslim ini bulan apa? Gak tahu tuh. Tahunya Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Sampai Desember. Nah, penting ini. Ya. Penting sekali, apalagi kita sebagai umat Islam tentunya harus hafal juga yang namanya bulan-bulan bulan-bulan Islam. Ya. Apalagi sekarang, Dek, sebentar lagi mau menghadapi bulan suci Ramadan. Ya. Tahu ayatnya, Dek? Tahu yang tadi dibacakan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yuk kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah dibaca Allah. Kalau sholawat, sallu ala Nabi Muhammad. Kalau ayat Al-Quran diakhiri dengan Allah. Ulangi, Bu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah. Baca Allah, ya. Sebab ulama mengatakan kullu lafdzin lahu lafdzul jalalah bahwa zikrun. Setiap lafaz yang mengandung lafaz Allah itu disebut kalimat zikir. Ya, ulama kasura lafdh kasura ajr. Siapa yang memperbanyak lafaz Allah Allah Allah, maka lebih banyak lagi pahala yang Allah berikan kepada kita. Maka guru saya yang di Banten itu setiap hari itu Allah Allah Allah, karena tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah satu hari itu, ya, satu waktu sholat itu selesai sholat wiridnya 165 kali membaca la ilaha illallah. Ya, bukan pegawai negeri, bukan pengusaha, apalagi punya sawah juga tidak, pebisnis juga tidak, Bu. Tapi yang saya anehkan ini adalah istrinya empat. Saya waktu itu menjadi santri aneh. Dia tidak kerja tapi uangnya banyak, istrinya empat, Bu. Empat. Berarti barokah. Modalnya modal Allah 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 Allah. Empat istrinya. Aneh saya tuh. Ya. Maka oleh karena itu, kalau kita memang betul-betul senantiasa mengucap Allah Allah dengan ikhlas, itu keberkahan yang Allah berikan kepada kita tuh lebih daripada pengusaha yang lain. Padahal kerjanya itu adalah
ngajar anak pesantren, ngajar ngaji, sholawatan, zikir, sholawatan, zikir, tidak usah apa. Tetapi di suatu kampung itu dia yang paling kaya raya, kan aneh. Secara logika memang aneh, tetapi kalau diukur dengan keimanan, diri, dibersihkan oleh malaikat sebelum menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad ini tergolong orang suci, dimaksum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai orang muslim, sebelum menghadap Allah, sebelum kita sholat, sebelum kita menghadap bulan suci Ramadan, maka bersihkan dulu badan kita, bersihkan dulu hati kita, bersihkan dulu semuanya, sangkut paut sesama manusia, islahkan dulu semuanya. Nah, ini hadirin rahimakumullah. Pentingnya kenapa? Ketika kita ingin menghadap yang suci-suci, yang bersih-bersih, maka diri kita itu harus suci dulu, harus bersih dulu. Nah, kalau kita ingin sholat, sama, berwudu, kemudian buang sifat takabur, sifat sombong, sifat ujub sebelum menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sholat ini adalah mi'rajul mu'minin. Itu contoh. Nah, ketika kita ingin menghadap bulan suci Ramadan juga sama seperti itu. Dosa antara kita sesama, ya, yang disebut dengan dosa hakul adam, itu tentunya harus diselesaikan dulu. Saling maaf-maafan dulu, saling mengislahkan. Yang belum bayar hutang, dibayar dulu hutangnya dan sebagainya sebelum kita menghadapi bulan Ramadan. Kemudian yang masih punya kodok puasa diselesaikan dulu. Nah, Ustadz, bagaimana ini di akhir-akhir Sa'ban ini masih ada kodok, kerjakan walaupun di akhir-akhir Sa'ban, silakan boleh dikerjakan yang masih punya kodok puasa. Jangan sampai puasa ini punya kodok ketemu lagi dengan puasa yang akan datang. Nah, itu sangat keterlaluan. Diselesaikan dulu semuanya. Nah, itu jasmani. Kemudian persiapan yang kedua itu adalah masalah ruhani. Jasmani dan ruhani ini tentunya dua-duanya harus dikasih makan. Betul, Bu? Harus dikasih makan. Makanan jasmani itu adalah nutrisi makanan seperti nasi, seperti ikan. Pulang dari sini itu membawa rahmat, membawa ampunan, kemudian membawa berkat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, sehat walafiat, sehat lahir, sehat batin, kemudian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rizki kita untuk bekal ibadah, untuk bekal puasa nanti. Dan mudah-mudahan kita semua menjalankan ibadah puasa nanti ada dalam kelancaran, ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus di daerah kita ini, di perumahan kita yang kita cintai ini, mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina